Sebentar. Udah. Oke. Selamat siang Pak Sofyan. Selamat siang Bu Didin. Bagaimana Ya, kabarnya Bu Didin? ya puji Tuhan baik Pak Sofyan. Pak Sofyan baik, sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, Sama Pak Sof sehatnya Bu. ya. Pak Sofyan hari ini ada waktu mboten? Saya mau ganggu gitu loh. Kebetulan longgar Bu Didin. Oh ya. Gimana? Ada yang mau dibicarakan? Iya Pak Sofyan. Ini saya mau ngerusui, mau apa ya? Mengeluarkan unek-unek itu nggak apa-apa ya Pak Sofyan ya? Iya, boleh Bu Longgar Didin. ya. Gimana? Mumpung Saya longgar ini. oh ya, saya itu apa namanya eh saya itu merasa malas gitu loh Pak Sofyan ya. Saya merasa malas untuk ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan secara online atau pelatihan secara offline gitu loh Pak Sofyan. Kenapa ya? Oh, pantas ya Bu Didin. Saya lihat akhir-akhir ini Bu Didin kelihatan sekali kurang semangat, terutama dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan gitu ya. Saya Iya. melihat Bu Didin kurang semangat itu. Sedangkan teman-teman yang lain luar biasa, mereka semangat, tetapi Bu Didin ini kelihatan ngelokro, santai-santai, tetapi kayaknya males begitu. Iya, semangat saya udah setipis tisu ini, Pak. Ya, kira-kira Bu Didin punya masalah apa? Kenapa kok menjadi ngelokro gitu? Iya, Pak. Dulu tuh sebenarnya saya ya orangnya semangat gitu ya, semangat, rajin, kemana-mana pelatihan apapun ayo aja gitu ya. Tapi semakin ke sini tuh saya tuh males, Pak Sofyan. Malesnya karena banyak hal harus saya kerjakan. Banyak hal yang belum selesai satu, tumbuh satu. Kayak itu loh, mati satu, tumbuh seribu itu loh Pak Sofyan. Jadi saya itu ya kalau saya ikut gitu ya, saya ikut pelatihan, pekerjaan ini belum beres udah dikasih lagi sama kepala sekolah saya, belum pekerjaan yang lain yang di belakang saya itu menanti. Jadi kalau saya ikut pelatihan, saya takut kalau pelatihannya malah ketinggalan, terus kemudian saya keteteran di pekerjaan yang utama atau pekerjaan yang sampingan ini juga butuh butuh apa ya? Butuh effort yang besar gitu loh. Itu Pak Sofyan. Iya. Saya kira kalau kesibukan hampir sama ya Bu ya dengan teman-teman yang lain, bisa kesibukan di rumah, di sekolah maupun tugas-tugas samping di sekolah. Bisa jadi juga tugas-tugas panjenengan barangkali jadi menumpuk karena kurang semangat tadi Bu Didin. Kira-kira Bu Didin, Ya. kemudian setelah ada masalah ini, pengen nggak masalahnya bisa selesai begitu? Pengen Pak Sofyan, karena kan saya double job tuh loh, saya merasa bahwa double job. Banyak hal yang harus saya kerjakan. Saya pengen segera selesai, ikut pelatihan, terus pekerjaan saya di sini ya beres, semua yang running bell gitu ya. Seperti itu. Oke. Kira-kira ini Bu Didin, kita coba kita urai bersama ya Bu Didin ya, Ya. biar masalah jenengan clear dan tentunya untuk menumbuhkan semangat lagi begitu. Bu Didin, kira-kira masalah yang tadi banyak menurut Bu Didin tadi, kira-kira langkah ke depannya Bu Didin mau gimana? Setelah ada masalah, dari jobnya banyak, kemudian efeknya juga mengikuti pelatihan jadi malas-malesan begitu. Kedepannya pengen bagaimana Bu Didin? Langkahnya pertama ya saya mau curhat lah, ngomong sama kepala sekolah ya. Kan yang ngasih pekerjaan kan kepala sekolah. Pekerjaan belum satu selesai, udah selesai pekerjaan lain gitu. Jadi mungkin saya akan double job saya ini saya mau utarakan ke kepala sekolah supaya Pak Bu Kepala Sekolah itu bisa delegasi tugas ke yang lain, nggak cuma saya. Itu Pak Sofyan ya. Terus mungkin yang kedua saya ambil prioritas saja ya. Yang mana yang penting mendesak saya ambil. Itu aja gimana ya? Penting mendesak saya ambil. Kalau nggak penting, kurang penting dan tidak mendesak, saya ignore aja gitu. Gimana? Kayak komputer gitu.
Menurut saya juga bisa juga, Bu. Jadi segera kita bicarakan dengan kepala sekolah. Kemudian tentu ini bisa barangkali dari sekolah juga akan bisa membantu kita memberi solusi terkait dengan job-job yang numpuk tadi. Berikutnya juga selain itu dari Bu Didin sendiri ke depan seperti apa setelah dari sekolah, pihak sekolah mendapatkan curhatan dari Bu Didin begitu? Ya, harapan saya ya berarti ya. Iya. Harapan saya itu berarti kan saya udah utarakan nih unek-unek saya sama kepala sekolah. Harapan saya ya kepala sekolah mendengarkan lah keluh kesah saya. Kalau saya itu males ikut pelatihan tuh bukan karena saya males atau karena saya ogah-ogahan, tapi kan karena saya itu merasa double job, kebanyakan tugas. Saya khawatir kalau semuanya serentak dikerjakan, padahal saya waktunya sama gitu kan ya. Saya sendiri yang kecontalan. Nah, mungkin harapan saya setelah saya curhat sama kepala sekolah mendelegasikan pekerjaan yang diberikan ke saya ke orang lain gitu. Atau misalnya kalau saya tetap dikasih tugas, ya saya dikasih teman gitu loh, supaya saya tidak bekerja sendirian gitu. Kemudian yang berikutnya ya saya memompa ya Pak sebenarnya, memompa semangat saya supaya saya itu tumbuhlah semangat saya seperti dulu kala. Cie. Gitu ya. Jadi saat ini prioritas dalam beberapa agenda ini ya, prioritas panjenengan Bu Didin agar segera cepat mengurai permasalahan ini yang diprioritaskan apa ini kira-kira? Yang diprioritaskan adalah tugas utama dulu aja ya Pak Sofyan di sekolah ya. Tugas utama di sekolah dulu beres gitu ya. Misalnya kayak daily test itu tuh beres, penilaian-penilaian yang harus segera dikumpulkan tuh beres. Nah, kalau itu udah beres ya saya akan ke tugas tambahan tadi gitu ya. Pelatihan itu. Jadi satu-satu gitu lalu saya kerjakan beres baru deh pelatihan itu membersamai kayaknya. Seperti itu gimana Pak Sofyan? Ya, Bu Didin luar biasa. Sebenarnya memang ini tumbuh solusinya juga dari Bu Didin. Artinya masalah itu sebenarnya dari kita sendirilah pusat yang akan mengurainya. Nah, selain itu Bu Didin, barangkali untuk ukuran keberhasilannya yang menurut Bu Didin ini masalah ini bisa selesai, ini alat ukur Bu Didin apa ini kira-kira? Alat ukurnya ya Pak Sofyan. Berarti saya kalau berhasil itu saya apa gitu ya? Iya. Kalau saya pekerjaannya itu di pekerjaan di sekolah itu beres, jadi saya nggak numpuk pekerjaan lah istilahnya. Itu berhasil berarti saya berhasil tidak menumpuk pekerjaan, mengurai pekerjaan yang banyak. Oke, luar biasa. Ya, Bu Didin. Berikutnya kira-kira komitmen ke depan dari aksi yang direncanakan tadi, komitmennya terhadap rencana aksinya seperti apa? Komitmen saya ya saya nggak boleh males toh ya. Kalau saya males semuanya ya berantakan. Tidak malas. Berarti saya harus mengafirmasi diri saya sendiri untuk rajin. Ya, saya berharap memang Bu Didin ini kembali ke titik awal yang dulunya semangat dan selalu mengikuti kegiatan dengan penuh kehadiran yang penuh semangat begitu ya. Sehingga saya pengennya sebagai teman sejawat ini melihat Bu Didin seperti yang waktu sebelumnya, tidak seperti yang sekarang, males-males gitu ya. Teman-teman mengikuti pelatihan seminar secara online dan seterusnya, tapi Bu Didin ini malah justru ongkang-ongkang kelihatan malas sekali begitu. Semoga pertemuan ini bermanfaat Bu Didin. Dan tentunya ke depan kita berharap bersama-sama lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri ke depan.
agar tentunya semakin meningkat kompetensi kita sebagai guru, Bu Didi. Amin. Ada lagi yang perlu dibicarakan, Bu Didi? Sepertinya tidak ada ya Pak ya. Sudah lumayan plong ya setelah saya berbicara dengan Pak Sofyan. Ya, alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu Didin. Ya. Bu Didin sudah kelihatan lebih lega dan tentunya semoga kembali ke titik awal lagi, lebih semangat daripada hari ini. Sampai Kembali jumpa ke jalan di yang benar. waktu berikutnya, Bu Didin. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Kita lanjutkan Bu Didin untuk kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua ya. Oke. Sebentar, wait ya. Berarti siapa yang menegur? Pak Sofyan? Ya. Ini berganti peran dengan Bu Didin? Iya, betul Bapak. Untuk transkripnya boleh dimatikan, Pak. Apa? Transkrip. Jadi biar rekaman biasa saja. Teks itu loh mungkin, teks. Ada tuh teks itu. Teks. Aktifkan teks, bentuknya CC. Lingkaran kotak bentuknya CC. Aktifkan teks. Mikrofon, kamera, CC. Tengah. Oke. Oh gini ya. Nonaktifkan ya? Ya. Diklik. Sudah nonaktif ya itu? Masih terbaca mboten, Mbak? Enggak, nek di tempatku enggak. Sudah ya? Sudah off ya? Kelihatannya sih off. Oke. Kita berganti peran. Oh, bentar. Saya charger dulu, Bu. Ya. Mari Bu Didin, kita mulai ya. Ya. Udah. Siapa yang anu iki? Siapa yang menegur? Berarti coach kan? Aku coach ya. Iya. Aku coach terus apa? Sing mengawali siapa? Sing pertama kali tadi kan aku. Terus ini siapa? Ini aku lagi. Boleh. Jadi jenengan lihat saya agak ada masalah gitu kelihatannya gitu ya. Ada masalah ya. Luwe berarti. Yuk. Oke, siap. Monggo. Siap ya. Rekam ya. Kita mulai. Oke, siap. Sampun? Sampun. Oke. Halo Pak Sofyan, apa kabar? Ya. Alhamdulillah Bu Didin, sehat. Ya. Bu Didin gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Hari ini sehat ya, semangat. Iya. Pak Sofyan, nun sewu loh ya, ini saya lihat Pak Sofyan ini kok saja kayak ya sehat, ya semangat, tapi kok saja aras-arasan gitu loh. Kenapa toh? Gini Bu Didin. Apa ada yang bisa saya bantu? Ya sedikit ada masalah menurut saya Bu Didin. Oh gitu. Tapi ini Bu Didin ada waktu enggak ini kalau saya curhat gitu? Oh boleh, ada dong. Silahkan, apa yang bisa saya bantu silahkan. 15-20 menit ya Bu Didin ya. Oke siap. Semoga cukup kita ngobrol. Ya. Ada waktu ya? Ya siap. Gini Bu Didin, di kelas saat ini saya menemui anak-anak di SD saya ini kalau di persentase ini 70% ini bisa mengikuti pelajaran, kemudian sisanya 30% ini ada anaknya slow learner, artinya dia selalu ketinggalan, begitu. Sehingga saya harus bagaimana ya Bu Didin ya, biar ini menurut saya masalah ini segera saya atasi begitu. Oke. Jadi ini Pak Sofyan ini punya masalah karena di kelas, saya simpulkan gitu ya Pak ya. Iya. Pak Sofyan ini punya masalah di kelas, ada yang slow learner, ada yang pintar gitu ya. Iya betul. Ya, berarti ada perbedaan ngoten nggih. Betul. Oh iya. Berarti ini menurut penjenengan ini adalah sebuah masalah. Ya. Nah, kira-kira setelah nanti kita bicara, kita
Pak Sofyan mengutarakan masalahnya ke saya ini, nanti Pak Sofyan kepengen apa? Harapannya apa? Tujuannya apa? Setelah kita berdialog ini. Jadi harapan saya ngajak curhat Bu Didin ini ya setidaknya saya lebih lega Ibu. Yang kedua tentu saya dapat solusi atas masalah yang saya hadapi Ibu. Jadi lewat sharing-sharing kali ini nanti ada satu titik temu untuk permasalahan saya Bu. Iya, oke. Kita berharap mendapatkan titik temu dan solusi ya Pak Sofyan ya. Betul Bu Didin. Ya, kalau tadi itu masalahnya kan ada yang timpang ya, ketimpangan, satu pinter banget, satu kurang banget gitu lah. Tapi Pak Sofyan pasti punya kesempatan gitu ya, punya kekuatan dalam diri Pak Sofyan itu dalam menangani anak-anak itu kira-kira ada enggak Pak? Ya untuk mencapai tujuan itu loh. Punya kekuatan apa untuk mencapai tujuan itu dalam diri Pak Sofyan? Iya. Ini Bu Didin, ini bukan sombong loh Bu Didin ya. Oh iya. Sebenarnya saya ini sudah berulang kali menggunakan metode yang sekiranya ini sesuai dengan anak-anak didik di tempat kami. Dengan menggunakan metode ini, siapa tahu anak yang saya pandang low tadi ini bisa mengikuti. Kemudian pakailah ganti lagi dengan metode yang lain. Saya mencoba, saya berinovasi, tetapi ternyata ini anak-anak ini masih saya nilai ya kalau dilihat nilai itu masih di bawah rata-rata Bu Didi. Inilah yang saya membuat resah berhari-hari begitu Bu Didi. Oke. Wah, sebenarnya luar biasa ya Pak Sofyan ini sebenarnya sudah mempunyai mempunyai kekuatan, mempunyai cara gitu ya, mau dipakaikan seperti ini. Nah, berarti kalau ini masih itu berarti ada gangguan tuh Pak Sofyan, ada hambatan untuk meraih tujuan. Nah, hambatannya itu apa Pak Sofyan? Kok sampai ini lakukan ini tapi kok masih begini? Berarti kan ada sesuatu, ganjalan, tantangan, hambatan. Itu apa Pak? Mungkin ada. Mungkin saya juga berencana itu Bu, berencana untuk menyampaikan dengan orang tua. Artinya orang tua mau saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol ini loh. Ya sekedar ngobrol, ada permasalahan dengan putrane panjenengan Pak atau Bu dan seterusnya. Ini kira-kira ada masalah apa ya? Bisa nggak kita cari solusi bersama dengan orang tua? Tapi ini baru rencana Ibu Didin. Tadi belum saya laksanakan. Selama ini untuk hambatan di sekolah, saya melihatnya jangan-jangan ini motivasi anaknya yang kurang semangat atau jangan-jangan anak ini punya masalah di rumah begitu. Iya. Gitu. Iya Pak, sip sekali, sudah klik loh sebenarnya Pak Sofyan sudah mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan yang Pak Sofyan utarakan tadi. Solusinya yang kan saya dapat tarik kesimpulannya tadi dari penjenengan itu solusinya adalah ngobrol, mengutarakannya dengan orang tua, betul Pak? Betul. Iya. Rencana saya begitu Bu Didi. Tapi belum disampaikan ke orang tua. Nah, kira-kira rencananya itu biar klik antara Pak Sofyan sama anak-anak itu di kelas itu bisa ketemu titik temunya. Kira-kira rencananya apa Pak Sofyan? Rencananya tadi kan udah dapet nih sebenarnya solusinya. Iya. Rencana ke depannya itu Pak Sofyan mau kemana nih gitu, supaya tujuannya tercapai? Juga untuk kemarin sudah ya. Kalau ini sudah saya lakukan dengan wali kelas. Kebetulan kami kan sebagai guru mapel ini Bu Didi. Di wali kelas sudah kami sampaikan. Ini anak ini memang ternyata data dari kelas. Saya dapatkan data ini juga anak tersebut ternyata memang ada catatan khusus dari wali kelasnya. Anak ini memang ternyata juga beberapa mapel maupun pelajaran di kelas dengan guru kelasnya ini dapat catatan nilai kurang begitu. Kemudian saya berharap nanti juga ada kolaborasi, ini kita cari solusi bersama dengan selain dengan orang tua nanti juga dari wali kelas Bu Didi. Jadi wali kelas ini
ikut juga andil dalam ini. Ya nanti harapannya kolaborasi bersama untuk mencari solusi anak ini gimana ini. Iya. Kemarin sudah kita bicarakan juga begitu. Itu Iya. yang pertama. Yang kedua, ya nanti semoga bisa bersama orang tua kita bicarakan lebih lanjut lagi begitu. Iya, betul sekali Pak Sofyan. Pak Sofyan itu sebenarnya keren loh, sudah bisa apa namanya menemukan strategi. Tadi kalau saya catat itu ya curhatannya Pak Sofyan ini sebenarnya sudah menemukan strategi yang disampaikan oleh Pak Sofyan sendiri. Pak Sofyan sudah berstrategi, udah ngobrol dengan wali kelas, kemudian udah akan ke orang tua gitu ya. Seperti ini. Nah, kira-kira nih Pak Sofyan, kalau sudah punya strategi itu prioritasnya mau bagaimana? Prioritasnya mau seperti apa untuk kedepannya supaya anak-anak itu tadi yang timpang tadi, beda pemahaman tadi bisa segera sama atau paling tidak sejajar. Kalau prioritas harapan saya Bu Didin terkait dengan masalah yang saya hadapi ini ya anak-anak ini segera dapat teratasi, artinya permasalahannya di mana begitu. Jadi saya mengalami memang kesulitan untuk mengidentifikasi anak ini sebenarnya bermasalah di bagian apa. Ini pengen segera dapat titik temunya kenapa ini. Jadi prioritas ini yang menurut saya ini sangat segera di apa ya diwujudkan ini masalah identifikasinya Bu Didin. Saya dengan wali kelas juga baru sementara ini ada masalah berarti kan. Jadi prioritas kami ya segera dengan sekolah sudah ada titik temu, orang tua ini yang segera kami panggil saya kira Bu Didin. Betul. Iya Pak Sofyan. Kalau menurut Pak Sofyan, ukuran keberhasilan Pak Sofyan kalau tadi ini belum gitu, kalau menurut Pak Sofyan, ukuran keberhasilannya Pak Sofyan dalam menangani anak-anak ini seperti apa? Pak Sofyan menganggap ini berhasil itu ukurannya apa? Kalau sesuai dengan masalah saya ya anak ini keberhasilan yang saya harapkan adalah ketika anak ini benar-benar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, sip. Artinya ketika pelajaran diikuti dengan baik, saya kira nanti yang lain juga mengikuti. Karena saya lihat ini anak selain slow ini ternyata dia juga kurang ada motivasi saya kira ya. Saya lihat kok bisa tanda kutip loyo, tidak semangat dalam mengikuti pelajaran. Iya. Begitu. Kira-kira Pak Sofyan, jangka waktunya buat tahu kalau ini berhasil itu kira-kira mau ambil kapan? Untuk ke strategi tadi, strateginya itu mau dilakukan kapan? Itu kira-kira jangka waktunya berapa lama Pak Sofyan? Kebetulan minggu ini ada pertemuan wali Bu di kelas tersebut. Setelah kami komunikasi dengan wali kelas, minggu ini katanya ada pertemuan wali. Ya, saya berharap nanti ada waktu untuk ketemu dengan orang tua, kemudian menyampaikan permasalahan anak tersebut. Saya kira akan lebih mengena ketika kita bertemu, tidak hanya lewat telepon dan seterusnya. Gitu. Kebetulan minggu ini segera kami sampaikan dan semoga menjadikan awal bisa menjadikan solusi yang terbaik buat anak tersebut lah, begitu. Nah, berarti kan kalau sudah seperti itu ya luar biasa ya Pak Sofyan ya. Komitmennya apa Pak Sofyan? Komitmennya supaya ndak ngelokro atau ndak biar aja gitu. Pasti kan harus ada komitmen. Kira-kira komitmennya mau seperti apa? Ya, komitmen saya sebagai guru gitu ya. Saya berharap pembelajaran yang saya sampaikan ke depannya lebih menarik lagi. Setelah saya pikir-pikir ternyata anak-anak ini ada yang slow tadi ternyata memang kurang menarik ya. Mungkin kurang menarik bisa jadi berasal dari saya justru ternyata. Saya melihat dia ngelokro, kurang semangat mengikuti pelajaran dan akhirnya anak tersebut memang juga punya masalah dari rumah. Artinya saya berkomitmen untuk mencarikan solusi
Kemudian juga saya akan berusaha, ini Bu, kebetulan kan barangkali ada ilmu ya, kemarin dapat ilmu dari teman itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Oh iya, betul. barangkali itu menjadi solusi terhadap Iya. anak tersebut, mungkin kurang terwadai ketika dalam saya mengajar atau bagaimana lah Iya. gitu. Strateginya itu malah ditambah lagi loh tadi ya Pak ya. Tadi Pak Sofyan sudah menyebutkan banyak lagi, malah ini nambah lagi dengan strategi diferensiasi yang Pak Sofyan dapat tadi. Nah, kira-kira supaya komitmennya ini mantap gitu, kira-kira ada enggak Pak yang teman dekat panjenengan yang bisa diajak untuk membantu atau apa yang bisa dibantu gitu, ada mboten? Ada sih Bu, Iya. jadi dari awal memang sudah masalah ini sebelum saya cerita dengan Bu Dini juga saya sampaikan kepada wali Oke. kelas. Ini kebetulan wali kelasnya juga terbuka sekali untuk bersama-sama untuk membantu anak-anak, beberapa anak tadi yang ketinggalan dalam pelajarannya begitu. Saya kira beliau nanti juga semangat dan siap untuk berkolaborasi untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, oke. Berarti sudah menemukan jalan keluarnya ya Pak Sofyan ya, udah dapet dari Pak Sofyan sendiri loh. Tadi udah dari wali kelas, kemudian mau tatap muka dengan siapa tadi? Orang tua Orang tua, murid. ya. Tadi strateginya saya acungi jempol, keren sekali ya Pak Sofyan. Nah, perasaannya Pak Sofyan setelah ini ikut apa namanya curcol gitu ya, curcol atau curhat dengan saya itu perasaannya apakah sudah membaik, longgar atau bagaimana? Iya, terima kasih loh Bu Didin ini Oke. waktunya. Ternyata setelah Iya. ngobrol begini, saya lebih lega. Oke, puji Tuhan. Kemudian juga ternyata Mhm. dari pembicaraan ini ada muncul solusi-solusi Iya. yang luar biasa untuk saya terapkan untuk mengatasi masalah saya, Bu Didin. Iya. Terima kasih loh Bu Didin ya atas waktunya Sami-sami, ya. iya. Kira-kira nanti setelah Pak Sofyan memantapkan strategi tadi, kemudian solusinya yang sudah terpecahkan dari Pak Sofyan sendiri tadi, apakah perlu kita bertemu lagi begitu? Bisa jadi iya. Oh, jadi ya. Dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi Bu Didin. Oh iya, siap. Terima kasih ya Bu Didin Ya, ya sama-sama atas Pak waktunya. Sofyan. Yeah. Terima kasih.